SPBY, di mana total SPBY itu lebih dari 50% UP yang telah kita ambil. UP yang kita buat kemarin 100 juta, 50%-nya berarti di atas 50 juta. Sehingga kita akan buat di sini dua SPBY. SPBY dengan dua kwitansi. Kwitansi pertama terkait pembelian ATK yang ada pajaknya, kwitansi kedua terkait uang muka perjalanan dinas. Baik, ini kalau seperti ini berarti yang pertama kali yang diklik adalah nomornya ya. Nah, ini nomornya sudah muncul ya. Kalau kemarin nggak muncul, jadi kalian coba dibuka muncul apa tidak. Kalau tidak muncul, di-update ke 1908. Nanti dilaporkan saya apabila sudah update 1908 tapi masih nggak muncul. Ini penting kalau nanti soal UAS-nya keluar seperti ini supaya tidak bisa dikerjakan ya. Bisa simpan, tutup. Kemudian rekam, ketika rekam, pilih kode satkernya. Jadi salah satu permasalahan kemarin di evaluasi transaksi kenapa nggak muncul, sepertinya yang versi 19.013 itu dia tidak mencakup range data yang terlalu lebar. Karena kita input transaksi tahun 2019, sedangkan untuk sysdate di komputer atau laptop kita adalah tanggal tahun 2020, sehingga tidak muncul. Kita tetap menggunakan transaksi tahun 2019 ya, karena IPA yang sudah kita upload itu tahun 2019. Jadi saya masih menggunakan transaksi 2019. Ini nomornya, bisa diisi, bisa tidak. Saya isi di sini. Berupa barang di atas 2 juta kena pajak. Ini saya contohkan yang kena pajak supaya lebih lengkap nanti. Kemudian penerimanya, kwitansinya, kodenya belanja perkantoran. Kita sudah simpan, sudah berhasil, kita buat SPBY satu lagi yang perjalanan dinas. Mohon maaf agak cepat, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja ya. Kepadanya penerima SPPD perjalanan biasa. Sudah 2 SPBY kita input, kemudian kita cetak SPBY-nya. Tadi yang kita cetak yang ini ya, ini sama ini. Pastikan nanti kalau misalnya di soal ada perintah penjemputan nama dan NPM, di sini sudah muncul nama kalian. Oke, keluar, sudah. Jadi untuk SPBY-nya itu yang telah di input, kemudian menu lainnya tidak ada yang kita klik di sini.
monitoring, realisasi, dan sebagainya tidak ada yang kita pilih. Kita keluar, logout. Kemudian masuk lagi ke menu bendahara, user bendahara. Ya, pastikan kalau di menu bendahara nanti untuk preferensinya di rekening bendaharanya sudah terisi ya. Sudah terisi dengan rekening bendaharanya, ini sudah saya isi. Kalau belum silakan direkam. Rekamnya biasa datanya. Oke, saya tutup. Kemudian pertama ya kemarin saldo awal sudah disimpan. Tuh. Kemudian setelah saldo awal kita input yang transaksi dulu untuk mencatat SPM UP yang telah kita terbitkan dan mencatat penarikan uang dari bank. Jadi asumsinya SPM UP-nya sudah jadi SP2D sehingga dana 100 jutanya sudah di rekening BRI-nya dan bendahara ingin mengambil dana tersebut untuk dimasukkan ke brankas supaya jadi dana operasional perkantoran. Makanya dua transaksi itu kita input duluan supaya terjadi mutasi kas dari rekening bank ke rekening kas di bendahara. Ini saya transaksinya Februari ya. Jadi antara ini sama ini sama aja. Jadi ini merefer ke bulannya. Kalau ini merefer ke range-nya. Saya pilih yang ini dulu sekarang. Jadi rekam SPM UPTUP. Nah ini dipilih. Nah ini muncul 100 juta, pilih. Sekarang tinggal diisi tanggal bukunya. Tanggal bukunya karena itu SPP tanggal 10, saya bukukan tanggal 11. Oke, sudah semua. Pak, izin bertanya Pak, kalau nggak keluar transaksinya berarti saya belum mengisi yang mana ya Pak? Atau tertinggal yang mana ya? Oh, yang apa namanya SPM-nya kali. Bentar. Ini sudah login ke SPM belum? Sepertinya. Ini UP kan ya, Mas Rizky ya? Mau input UP kan ya? Iya, yang itu. Sudah catat ini belum? SPP-nya sudah dibuat kan ya? SPP Nah, UP-nya Pak. sudah. Nah? Lupa Pak, kemarin udah dibuat atau belum Pak? Ya udah. Coba bentar ya, flashback lagi ke SPP-nya. SPP-nya coba dilihat dicetak SPP. Kemudian tanggalnya dibikin aja coba 01/01/2019 supaya ketarik semua. Kalau di SPP awal tidak ada, klik SPP ulang. SPP ulang ada nggak? Oh, ini tempat saya sudah load master soalnya, jadi nggak muncul di sini. Kalau belum load master biasanya muncul. Sudah load master berarti harus batal load master untuk melihatnya. Atau coba langsung login ke SPM 1, cetak SPM. Nih, ada di sini. Coba SPM sesudah load, kalau ada muncul berarti sudah pernah bikin. Mas Rizky, muncul apa tidak? Sebentar, Pak. Cetak SPM. Oh, ada Pak. Ada satu Pak. Tanggal berapa itu? 14 Februari 2019 Pak. Ininya versinya 19.0 berapa di Mas Rizky aplikasinya? Aplikasinya 19.06 Pak. Di upgrade ke 08 juga Mas Rizky. Oh, 68 dulu.
Siap. 08 dulu ya. 08 dulu, siap Pak. Sambil menunggu update-nya, saya lanjutkan. Jadi kalau sudah saldo awal, transaksi muncul ya. Transaksi tadi kalau sudah pernah di bulan Februari muncul satu. Nah, satu lagi adalah penarikan uang dari bank. Jadi kita rekam satu lagi, PU Bank, kodenya 07, pilih. Kemudian tanggal bukunya saya bikin 11 Februari. Nomor dokumen sumbernya menggunakan cek nomor 1. Dokumen sumbernya 11 samakan. Kemudian uang yang ditarik seluruhnya. Rekening bendahara. Oke, muncul dua transaksi ini ya. Jadi sudah muncul, kasnya juga sudah ada. Jadi bendahara kalau ingin membuat kwitansi dan sebagainya, kasnya sudah terisi. Jadi dia ini saldo kas tunainya 100 juta. Saldo bendahara UP-nya 100 juta. Belum ada transaksi apapun yang dikwitansikan. Kalau sudah, jadi sebenarnya untuk RUH transaksi ini nanti mencatat semua transaksi ya, tetapi urutannya seperti itu dulu. Kita langsung karena SPB tadi ada 2 kwitansi yang diinput, kita harus merekam 2 kwitansi tadi sesuai SPB yang telah dibuat. Jadi saya pilih bulannya dulu. Ini muncul ya, pembelian ATK-nya muncul. Ini tadi bisa buat 2000 berapa ya? Nah, 10. Pilih rekam di sini. Ini tadi ternyata yang saya buat tapi tidak jadi. Saya hapus dulu deh. Hapus. Yes. Kita pilih aja. Rekam. Non KKP. Proses. Nah ini lihat di dokumen DIPA-nya kemarin. Dokumen DIPA-nya ini. Ini ya, 10.66.994 ya. 10.66.994 proses yang muncul turun perkantoran. Jadi 2.100.000 tadi ya. 2.100.000 sudah proses. Kemudian nomornya itu ini kwitansi ya. Sesuai dengan SPB tadi. Pembayaran perusahaan. Ya. Nah, kita ingin buat pajaknya langsung, jadi langsung di menu pajak sini. Walaupun nanti ada RUH pajak ya, bisa sama aja. Kalau mau langsung simpan bisa, melalui RUH pajak bisa. Saya mau langsung input di sini pajaknya sekalian. Jadi kena PPN-nya 10%, kemudian PPh 22-nya 1,5%. Simpan. Yes. Ya, sudah muncul. Nah, satu lagi kita akan merekam yang perjalanan dinas. Proses masih sama ya. Tampil yang perjalanan dinas. Di sini ada akun nih perjalanan biasa. Diambil 50 juta. Proses.
pajak ya. Uraian untuk pembayaran. Berhasil. Jadi ada dua ya, sudah dua kwitansi yang kita buat di sini dengan total 52 juta sehingga sudah melebihi 50% dari UP yang diminta. Nanti kalau misalnya dalam soal UAS itu ada disuruh pencetak kwitansi, maka menu cetaknya ada di kwitansinya sendiri. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya waktu pas mau klik penandatangannya yang PPK itu kok nggak bisa ya, Pak? Penandatangan yang PPK di enter aja, jangan diklik, di enter. Ya, coba di enter coba. Iya, sudah Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini transaksi kwitansi sudah diinput, ada 2 kwitansi sesuai dengan SPBY-nya. Seharusnya kemarin kita macetnya kan di RUK transaksi ya untuk membuat. Ini pajak tidak kita lakukan lagi karena sudah kita lakukan tadi pada saat menginput kwitansi. Berarti kita langsung RUK transaksi lagi. Nah kemarin ini kita pilih bulan Februari supaya muncul transaksinya. Nah ini pilih rekam. Jadi kemarin jadi yang atas kwitansi tadi kita input di RUK transaksi. Di nomor 8, transaksi UP. Jadi pembelian ATK sebesar 2.100.000 itu kita input di RUK transaksi, kita pilih. Nah, kemarin nggak muncul, nah sekarang muncul. Yang lain, silakan dicek muncul atau tidak, ini penting ya. Silakan dicek muncul atau tidak ATK kwitansinya, karena kalau kasus kita kemarin pakai yang 19.013 nggak muncul untuk transaksinya. Kalau tidak muncul, pastikan kwitansinya sudah disimpan, sudah dibuat, dan kemudian nanti versinya diupdate ke 19.08, update-nya ada di LMS minggu ke-9. Kalau sudah muncul, diklik satu-satu, pilih, kemudian tanggal bukunya diisi, tanggal bukunya disamakan saja dengan tanggal kwitansinya. Rekeningnya mengambil rekening dari bendahara, simpan. Nah, ini udah muncul. Kemudian rekam lagi satu lagi untuk yang 50 juta. Mas 50 juta ini kita transaksi coba dari SPM LS bendahara. Pembayaran yang 50 juta tetap kita ambil dari transaksi UP saja. Kita anggap uangnya diambil dari bendahara, diserahkan ke Doni langsung tanpa melalui LS bendahara, tetapi langsung melalui UP. Ini langsung di sini. Walaupun kalau praktek sekarang ya, kalau sekarang prakteknya itu bendahara jarang menggunakan dana UP untuk perjalanan dinas, pasti dibuatkan SPM LS-nya. Jadi sekarang jarang bendahara yang memberikan uang muka untuk perjalanan dinas. Pasti dia memberikan penggantian atau membuat SPM LS bendahara terkait perjalanan dinas ketika
perjalanan dinas tersebut sudah selesai dilakukan. Jadi sebelum dilakukan jarang diberikan SPJ-nya. Karena rata-rata nantinya bendahara akan kesulitan menagih SPJ yang dilakukan oleh si pelaku perjalanan dinasnya. Sehingga metodenya bendahara biasanya jalan dulu, baru nanti diganti. Ini kita simulasikan diberikan uang muka ya. Jadi 2 transaksi ini sudah dilakukan. Jadi ini kalian lihat di saldo kas tunainya sudah berkurang, sisanya 47,9 sehingga bendahara dapat mengajukan SPMGU lagi untuk mengisi senilai nilai yang telah dibuatkan SPJ-nya. Jadi nanti akan nambah lagi sebanyak 100 juta ketika dibuatkan SPMGU-nya. Nah, ini ada beberapa transaksi lagi yang kita rekam di sini. Kita ingat tadi ada pajaknya ya. Jadi kita input pajaknya di sini. Pajaknya itu dipungut pajaknya karena bendahara sebagai pemungut pajak. Kita ambil yang tadi aja yang terakhir. Ini. Jangan lupa tanggalnya supaya muncul di monitoring. Tanggal 11.02.2019. Sudah muncul. Kemudian setelah dipungut, kita juga harus menyetorkan pajak tersebut, karena kalau tidak dipungut masih akan ada di saldo kas bendahara. Kalau buku pembantunya di saldo pajak muncul segitu, makanya kita harus melakukan setoran pajak di kode 10, setor pajak. Ini ada 2 di sini, jangan lupa diisiin TPN-nya. Ini dibuat dummy saja. Jangan lupa tanggalnya di ini pengutnya sudah, setornya sudah, sehingga normal lagi kas tunainya, tidak saldo pajak juga nol lagi. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langkah selanjutnya adalah membuat DRPP-nya. Di sini ada RUH DRPP. Periodenya Februari ya. Tadi kita lihat Februari. Rekam. Nomor DRPP 2019. Jenis belanja diklik di titik 3 ini, jenis belanja dipilih, muncul jenisnya GUP, kita ingin mengajukan GUP, kemudian pejabatnya KPA, alamatnya satu lagi plus di sini. Ada 2 transaksi yang akan kita GUP-kan satu-satu ini. Dua-duanya sekali. Sudah disimpan, kalau mau melihat DRPP-nya tinggal dicentang, kemudian cetak. Nih, cetak aja seperti ini. Jangan lupa kirim ya, karena nanti di menu user PPK dia akan membaca file DRPP. Kirim, terbentuk, ADK terbentuk, nama ADK-nya ini ada di folder aplikasi SAS DRPP. Pak, kalau tidak muncul kenapa ya Pak? Sudah, jadi itu
yang kita lakukan dari RUK transaksi ke EDRPP, sehingga dari sini kita langsung lanjut untuk logout lagi masuk ke user SPP. Kita akan membuat SPP GUP. Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi waktu masukin DRPP, terus klik tombol plus itu nggak muncul apa-apa, Pak? Ini belum di-input di RUK transaksi. RUK transaksi sudah di-input ini transaksi yang 50 juta dan 2 juta itu. Gimana, Pak? Mau diulang lagi, Mbak? Kalau mau diulang lagi, saya ulang lagi ya. Sudah di-input tapi, Pak. Kenapa? Sudah di-input. Iya. Muncul. LPG. Ini udah muncul kah? Yang ini udah muncul transaksi UP ini Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah DRPP ini sudah dipilih soalnya, jadi nggak muncul lagi dia. Yang ini nggak muncul ya, Mbak ya? Iya. Ini muncul 52 segala macam, pagunya sekian, muncul apa? Oh, sudah, Pak. Tadi Sudah, klik yang di sebelah tanggal itu, terus sudah muncul yang di tombol plusnya. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, lanjut ke pembuatan SPPGU. Pilih RUSPP, kemudian pilih rekam, kemudian jenis SPM-nya ini adalah GU 05 ya, ganti UP. SPM-nya, SPP-nya silakan mau dinomorin atau tidak. Saya nomorin di sini. Tanggalnya 12. Nah, ketika klik enter muncul di tombol DRPP, kita pilih. Tadi di aplikasi SAS foldernya DRPP ya, ini. Jadi filenya ini. Pilih. Oke, muncul semua sudah. Posisi kursor sekarang ada di jenis pembayaran. Di jenis pembayaran ini, kemudian langsung di enter saja. Sifat pembayarannya ini ganti uang persediaan, nomor 3 ya, dipilih. Kemudian undang-undang PPE-nya, jenis dokumennya DIPA, enter terus, pengeluaran 52, potongannya ada nggak tadi ya? Nggak ada ya. Kemudian supplier dibebankan pada SPM UP nomor 1. Jadi nomor DRPP-nya ini, nomor SPM-nya ini dibebankan pada ini, kemudian kode bendahara tinggal dipilih, muncul semua. Nah, ini tinggal ureanya dibuat ganti UP. Itu aja. Kemudian kembali. Ini untuk memastikan selesai, klik akun. Sini akun. Kembali. Kalau sudah simpan. Selesai. Jadi seperti biasa kalau sudah SPP dibuat, maka cetak SPP. Parameter tanggalnya tadi ya, tanggal 12 ya. Proses.
Ini SPP-nya GUP. Rp52.100.000. Kalau sudah di input, kita keluar masuk ke user SPM. Cetak SPM, SPP-nya tanggal 12 tadi. Pilih. Oke, kita isikan nomor SPM 12, simpan. Kalau sudah catat SPM, cetak SPM-nya 12, proses. Kemudian kita asumsikan SP22-nya sudah terbit ya, sehingga kita lakukan pencatatan SP2D di sini. Tanggalnya kita asumsikan tanggal 13. Untuk selesai. Terakhir load master. Load master ini untuk mengunci SPM-nya. Prosesnya. Ya, proses sudah. Nah, itu sudah selesai, jadi SPM GU-nya sudah diajukan dan sudah dapat SP2D-nya. Maka setelah itu kita masuk ke pembukuan bendaharanya lagi. Kita akan mencatatkan transaksi GU-nya tadi. Kita tinggal pilih RUH transaksi. Kemudian rekam. Kemudian SPM 11. SPM GUP. Nah, muncul, dipilih. Tanggal bukunya diisi tanggal 13. Jadi GU-nya sudah muncul, jadi ada tambahan saldo kas sebesar 52 sehingga saldo bendahara penerimaan UP-nya menjadi 100 juta lagi. Jadi terisi lagi. Nah, ini setelah selesai transaksinya sesuai dengan materi kurikulumnya, nanti kita berarti harus dilakukan posting. Kita lakukan posting di sini. Posting. Satkernya bulan Februari. Ini kita centang nggak masalah. Posting. Posting selesai. Setelah posting selesai, kita cetak bukunya opsional ya. Mau kalau nanti ada petunjuk di soal, maka untuk buku bisa dicetak sesuai dengan perintahnya. Ada di sini buku kas umum, pembantu bank, membantu kas tunai dan sebagainya. Sampai dengan ini tergantung kalau misalnya nanti ada perintah sesuai dengan soalnya. Oke, saya lewatin aja ini untuk cetak buku. Selanjutnya adalah berita acara dan cetak LPJ. Jadi kalau misalnya nanti diminta untuk mencetak LPJ, jangan lupa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat berita acara. Jadi berita acara ini harus dibuat, isikan KPA-nya, kemudian bendaharanya, terus kemudian rekam, kemudian jenis berita acaranya adalah berita acara pemeriksaan
kas bendahara pengeluaran. Yang 2, 3 ini kalau misalnya ada pergantian bendahara, yang 3 ini kalau misalnya ada proses rekonsiliasi. Kita pilih yang nomor 1 aja, kemudian tanggal pemeriksaannya kas, kita buat saldo ya. Kemudian nomor berita acara nomor 1 BA 2019, tanggal berita acaranya 13, uang dan kasnya. Coba kita validasi. Kemudian simpan, isi dulu penjelasan kas. Penjelasan kas. Penjelasan. Berita acara berhasil disimpan. Ini beritanya sudah disimpan. Kalau mau diminta untuk mencetak, dicetak. Oke, harusnya nanti ada nama kalian atau NPM kalian di sini. Keluar, baru LPG-nya bisa dicetak di sini. Bulannya Februari. Oh, rekonsiliasinya ternyata harus dibuat. Mohon maaf. Jadi berita acara ternyata yang harus dibuat itu yang nomor 3. Kita ulang lagi ya. Nomor 3, bulannya Februari 2020, pas nomor berita acaranya, tanggal berita acaranya, sudah bisa. Mana ini? Penjelasan sudah diisi. Kita lewat dulu aja ini, nggak tahu kenapa ini udah diisi tapi kok minta diisi. Coba dihapus dulu. Coba saya coba terus. Kita lewat aja itu. Jadi nanti untuk LPG-nya berita acaranya nomor 3 ya. Jadi kemungkinan nanti nomor 3. Nanti dicoba-coba membuat berita acaranya.
Sementara untuk saat ini di aplikasi saya tidak bisa lolos di pembuatan berita acaranya, kita lewat saja. Tapi intinya kalau nanti diminta cetak LPG, nanti untuk berita acaranya dilakukan dulu yang pilih yang nomor 3. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Sebentar. Oke, catat SP2D menuju UP kemarin sudah, kawas kontrak nih sekalian nanti yang nomor 3 ini. SPY sudah, kwitansi pungutan pajak, transaksi bendara pengeluaran, SPP, SPM, laporan pertanggungjawaban pengeluaran bendara pengeluaran. Jadi kita mungkin sekarang langsung lanjut ke perekaman supplier tipe 2 dan tipe 3. Jadi tipe 2 kemarin sudah kita rekam ya, tipe 2-nya. Kemudian yang tipe 3-nya sekarang kita latihan menginput tipe 3. Tipe 3-nya ini bendahara ya, pegawai berarti. Karena kita akan membuat SPM gaji. Keluar. Kita login ke aplikasi SAS ke menu user admin. Di user admin ini silakan dipilih yang supplier, di referensi 1 supplier. Kemudian kemarin sudah kita isi 2 supplier ya, tipe 1 dan tipe 2. Kita akan sekarang mengisi tipe 3. Jadi pilih rekam di sini. Seksinya sudah terisi, tipe suppliernya dipilih tipe 3, pegawai, bendaharanya itu kita urut ya. Ini 001, 002 berarti sekarang 003. 0003. Kalau untuk menginput para pegawai, karena data pegawai ada di aplikasi GPP, maka tidak ada input rekening di sini. Jadi di sini tulis para NPP-nya diisi 01. Emailnya pokoknya tambah alamatnya bebas. Sudah ada. Tambah rekening, banknya Bank BRI, nama banknya kami saja. Oke, nama rekening ini diisi terlampir gitu ya, terlampir, nomor rekeningnya juga terlampir. Lokasinya kosong saja kalau nggak tahu ya, ke kosong. Kalau sudah, simpan rekening. Jadi nama dan nomor rekening ini terlampir. Kenapa? Karena kalau kalian ingat di aplikasi GPP pada saat kita input pegawai itu ada nomor rekening dan nama rekening ya. Jadi nanti ngambilnya dari situ. Simpan rekening. Kemudian simpan alamat dan simpan. Baik, ini sudah terbentuk ini untuk tipe supplier 3 terlampir para pegawai pengadilan negeri terlampir. Jadi itu perekaman supplier tipe 2 dan tipe 3. Kemudian selanjutnya perekaman kontrak pihak ketiga. Kemarin sebenarnya yang minggu pertama sudah ya sudah dilakukan, tapi kalau mau diulang lagi silakan kalian buat rekaman kontrak lagi. Jadi kalau kita rekam kontrak berarti kita masuk ke menu SPP.
Ada di menu pagu dan kontrak, kemudian RWA kontrak dan transfer ADK. Oke, silakan di jangan lupa tahun kontraknya diubah dulu ke 2019. Lupa nomor kontraknya. Kontraknya pakai yang Excel kemarin ya. Tapi karena supply ini kita cuma klik input satu kemarin, nanti supply-nya pakai yang lama aja. Tapi yang untuk data baru bisa pakai yang Februari aja nih, Februari. Tapi untuk Februari aja nih, bulan April. Ini 10 juta. Pakainya akun 523 121 ini aja. Sudah, kalau sudah bertanya ini kemudian kita pilih bertahap ya. Bertahap coba. Tahap pertama 30%, tahap kedua 30%, tahap keempat 40%. Rekam tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran pertama 2 bulan Februari 2018. Ini tanggal 12 Juni 2019. Simpan. Simpan. Ini harusnya tambah dari pertama yang parsial. Pembayaran pertama 30%, pembayaran kedua di 30, jadinya total 60, pembayaran ketiga 40%, jadi total 100. Harusnya sudah. Nah, sudah sesuai.
Sisanya tidak isi. Ya, berhasil input 2 kontrak di sini. Monitoringnya juga ada di sini ya. Monitoring kontraknya. Cetak di sini ada. Tinggal Karwas. Kalau Karwas ini ya. 2 kali ini Karwasnya muncul. Sudah selesai itu pencatatan kontraknya. Jadi kemudian kita membuat ini ke gaji dulu, berarti bukan ke LS. Kita buat gaji dulu. Berarti kita pastikan bahwa di aplikasi GPP-nya, ini saya keluar dulu ya. Di aplikasi GPP-nya itu sudah terinput data gaji. Pakai user yang bisa input ya, saya pakai super. Ini satkernya dilihat 40565, kalau misalnya masih belum berubah, dirubah dulu. Cara rubahnya di setting konfigurasinya, ini ditambahkan, direkam ulang, tambah, isiannya tambahkan, sama. Kalau sudah konfigurasi, anak satkernya juga di input, tambahkan. Kalau sudah anak sat referensi, anak satkernya juga ditambahkan. Ini jangan lupa dicetak centang default untuk satker 40565. Kemudian penomorannya juga sama, disimpan. Kemudian pejabatnya default, ya, disimpan. Kemudian sudah. Kemudian kalau sudah semua, tinggal di logout terus login lagi supaya ini muncul. Jadi satker 40565 ini muncul di halaman depan. Kalau sudah, pastikan data pegawainya sudah direkam di sini. Saya sudah merekam 3 di sini. Saya sudah rekam 3 di sini. Kalau saya pakai yang soal kemarin, soal kalian yang UTS, di situ ada pegawai, saya input 3-3-nya. Rata-rata kemarin salahnya ada di jabatan sepertinya. Di eselon 3 soalnya, tapi jelas nggak usah dibahas. Ini intinya nanti kalian input pegawai ini ya, pegawai 3 ini. Jadi ini saya skip dulu untuk inputnya. Kalau mau coba nanti kalau masih ada waktu saya tungguin. Kalau kalian mau coba untuk input pegawainya, sementara saya skip dulu. Saya sudah untuk inputnya juga saya lakukan, termasuk juga input keluarganya juga sudah. Jadi sudah lengkap semua. Dan saya posisinya juga sudah buat gaji. Kalian masih ingat cara buat gaji kan? Buat gaji, RUH gaji ini sudah saya buat. Ini Februari gaji induk sudah saya buat. Kemudian cetak gaji juga sudah. Jadi pastikan kalau gaji nanti ini transfer ke SPP-nya diklik ya. Jadi ini folder defaultnya ada di folder SPM. Aplikasi gaji SPM. Proses.
lampiran SPM itu juga terbentuk, parekrafnya sudah terbentuk keluar. Jadi kalau kita ingin membuat SPP gaji, ini jangan lupa transfer ke SPP-nya, diklik adanya di menu gaji, laporan cetak gaji. Sudah, sisanya tidak ada lagi yang perlu diklik. Kirim gaji sementara ke PPSPM. Oh iya, satu lagi nih. Ini tidak ada perubahan. Foldernya ini ya di KPPM. Oke, keluar dulu. PPSPM. Oh, PPSPM. Login ke aplikasi GBT, PPSPM. Pengujian gaji. Pengujian gaji. Tanya di step ini, kemudian tadi di KPPM ya, sementara misalnya, kemudian yang ini ya, kemudian di pilih, sudah muncul di sini, kemudian proses cek. Oke, lanjutkan. Aduh, ada BBM nih guys. Bukti pengujian. Ini sebenarnya nggak masalah kalau ini coba lagi lanjutkan. Ini ada di chapter BPH migas. Aduh, belum dihapus ya. Hapus dulu yang BPH migas ya. Kenapa harus dihapus dulu yang di BPH migas? Karena namanya sama persis, meeting juga sama. Diganti namanya aja. Hapus saja yang diganti.
Kemudian kita bagi kemudian menjadi ini belum sempat nih. Sebentar. Nah, tadi. Udah. Ya, berhasil. Bukti pengujian. Kartu kemahan sudah dibuat. Oke. Adika perubahan, adika izin sudah dibuat. Oke, selesai. Jadi proses di aplikasi GPP-nya itu sudah sampai dengan PPSPM, pengujian gaji dan sebagainya sudah. Kemudian kita login ke aplikasi SAS di
user SPP. Jadi kita akan membuat SPM gaji induk. Sama ya, RUH SPP yang dipilih, kemudian rekam gaji induk nomor 1 yang dipilih. Oke, gaji PNS ya, proses ini. Nah, di sini ada pilihan manual maupun import data GPP. Kita pakai yang import ya, bukan yang manual. Nah, kalau manual nanti rawan perbedaan antara aplikasi GPP dengan aplikasi SAP-nya. Jadi kita pilih import supaya terjadi konsistensi data antara aplikasi GPP dengan aplikasi SAS-nya. Pilih foldernya, folder mana? Aplikasi GPP. Maupun SPM. Oke, benar. Ini pakainya yang 1066. Ini yang pakainya yang pegawai. Penggunaan jadi untuk jumlah gaji dan potongan sudah otomatis ya, kita tidak perlu mengisikan ini rekap gajinya. Hanya untuk informasi saja terlampir ya. Jadi ada 8 jiwa, pegawai 3, istri 2, anak 3. Jadi total sekian. Kita klik kembali. Ini para pegawai. Pegawainya juga sama. Pilih terlampir ya, terlampir supaya tipe 3. Nah ini kuliahnya singkat saja gaji. Biasanya ditambahkan jumlah jiwa berapa, bulan apa dan sebagainya. Oke, akunnya otomatis ya. Ini akun potongannya kembali. Satu sisanya nggak bisa. Ini salah pilih.
Ini akun 51 ada gimana sih? Nah, dulu. Sambil break aja dulu ya. Ya, ternyata harus disesuaikan dengan pagunya, belanja gajinya ada di kegiatan apa. Tadi kegiatannya ada di 1066 994. Ada di sini ternyata. Di nih. 1066 994. Jadi pertama kan kita pilih ini ya. Jadi di sini, kemudian dipastikan untuk PKPK-nya adalah 51. Simpan. Oke, jadi itu sudah dibuat SPP gajinya. Coba kita cetak SPP gajinya. Tadi 13/02/2019 muncul SPP gaji proses. Ini ada namanya, ada nama jumlah gajinya. Keluar. Nah, kita login ke menu PPSPM. Catat data, dicatat, kemudian gaji yang tadi dibuat, ini SPP, pilih,
isi nomor dan tanggalnya, kemudian simpan. Keluar, kemudian cetak SPM. Proses. Ini SPM-nya sudah dicetak, nanti ada nama kalian dan NPM-nya, rekeningnya terlampir, Bank Rakyat Indonesia dan sebagainya. Keluar, kemudian daftar lampiran tidak ada, catat tanggal SP2D, anggapannya ini sudah masuk ya. Kalau SP2D-nya tanggal SP2D. Kemudian buat master, centang proses load. Kalau mau diteruskan bisa ke LPG-nya itu, kita cetak transaksi di gaji induknya di LPG, tapi kita ini data gaji sudah pengambilan data GPP ya. Nanti kalian kalau mau coba berarti kalian harus input pegawainya dulu di Satker 400-565. Kemudian perekaman SPP, LS kontraktual dan non kontraktual. Ini yang kita lakukan sekarang. Terkait SPM gaji induk sudah jelas atau nanti kalau ada waktu mau diulang lagi terkait kalian mau praktek sendiri? Kalau tidak, kita lanjutkan ke SPP dan SPM LS kontraktual. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kita tadi pakai yang data pegawai yang BPH Migas itu ya, Pak? Bukan yang UTS. Yang UTS itu atau kita buat lagi? Sayanya pakai yang UTS kalau mau bikin dummy itu lebih gampang. Cuma pastikan bahwa tidak double ya, nanti dihapus dulu yang di BPH Migas itu yang untuk nama yang mau diinput, karena kan tinggal nyontek ya. Tadi kan double ya, karena ada dua nama, NIP-nya juga sama di dua satker yang berbeda. Itu aja nanti buat latihan. BPH Migasnya kalau mau dihapus dulu, hapus dulu. Ya, kalau udah dihapus semua, baru nanti diinput nama pegawainya di satker 400-565 tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Awal mulanya dari kontrak dulu ya, kontrak sudah dibuat. Kalau kontrak sudah dibuat, kalau kontrak sudah dibuat berarti sudah bisa melakukan apa namanya SPP kontraktual. Kita mau lihat termin. Oke, kita buat SPP kontraktual. Klik rekam, kemudian SPM-nya langsung ya, LPG ya. Langsung nomornya ini kontraktual ya. Nomornya ada dua di sini, pilih yang mana? Saya pilih yang satu dulu. Oke, tahapannya cuma satu, bayarannya 8 juta. Oke. Ini pilih
Jumlahnya diisi dulu ya. Coba tadi ya, 8 juta. Ya, 8 juta muncul di sini. Posisi kursornya jenis pembayaran sekarang di enter. Kemudian ini jenisnya 1 ya. Pembayaran langsung potong, harusnya ada ini, potongan 10%. Berapa persen saya pajak? Anggap aja 10% ya. 10% kalau kan 8 juta kan berarti 800.000. Bayar kembali pun 411 112. Oh, nggak salah. 411121. Nah, ini aja. 200.000. Kalau sudah simpan. Itu untuk SPP kontraktualnya sudah dibuat, kemudian cetak SPP-nya sama ya ritualnya. Cetak namanya di sini, jumlah transaksinya ini keluar, kemudian sudah tinggal ke SPM. Kita ke SPM. Catat. Kita muncul di sini, pilih nomornya di sini ada. Kemudian cetak SPM. Kemudian nomor SP2D, bapaknya itu sudah jadi SP2D. Siap dikirim. Jadi sudah selesai, siap dikirim ke KPPM ini untuk SPM-nya. Tapi tadi sebenarnya sudah keluar SP2D ya. Ya, ini kontraktual dan non kontraktual. Kalau non kontraktual sama aja. Nanti mungkin kalau non kontraktual kita bisa bikin honor PPNBM atau mungkin LS bendahara yang perjalanan dinas ya sama ya. Kalau dibuat pencetakannya juga sama. Silakan kalau mau latihan. Dari sini ada pertanyaan. Ini lumayan singkat padat ya. Nanti ketika nanti akan dibuat pembelajaran diulang lagi bisa untuk videonya ini. Jadi bisa ditambah dengan jam ini sudah dari minggu kemarin sampai dengan minggu ini. Tinggal nanti kalian mau latihan yang mana tadi? Mungkin mulai dari GPP kali ya.
Silakan kalian buat ini aja deh, supaya nanti kalau ada permasalahan bisa langsung ditanyakan. Mungkin kalian langsung buat dari aplikasi GPP-nya tadi, input pegawainya 3 orang tadi, kemudian baru setelah itu buat sampai dengan SPM gaji induk. Kalau dari sini sebenarnya nanti bisa diteruskan lagi ya untuk LPJ-nya, karena tadi ada 2 SPM yang kita buat, SPM gaji induk dan SPM kontraktual, maka itu nanti bisa dicatatkan di LPJ bendaharanya. Di proses RUH transaksinya bisa dicatatkan itu. Ya, jadi saya kasih waktu 30 menit ya. Nanti 30 menit berikutnya silakan dibahas ketika ada permasalahan silakan disampaikan. Terutama yang pembuatan SPBY itu terkait nomor muncul atau tidak itu dicoba sekarang, kemudian nanti RUH transaksinya juga diklik, muncul nggak kwitansi yang telah dibuat, kwitansinya dibuat juga sekarang, muncul atau tidak kwitansinya di RUH transaksi, supaya nanti bisa langsung diketahui. Jadi kalau nanti ini sudah lancar ya aplikasinya untuk menginput beberapa transaksi sudah lancar, maka nanti jangan diapa-apain lagi, jangan diupdate atau segala macam lagi, supaya nanti pada saat digunakan untuk ujian nanti tidak ada masalah ya. Dan jangan lupa nanti di backup transaksinya, sehingga ketika sudah menjadi sesuatu dan harus terulang, maka kita harus mengetik settingan dan referensi dari awal. Jadi kalau kita pakai 19.013 kemarin untuk proses backup pasti akan gagal. Kalau pakai ini, tadi saya sudah coba berhasil. Nah, ini berhasil. Jadi kalau ada apa-apa tinggal proses restore, maka transaksi sampai dengan tadi yang terakhir kita lakukan klaim kontraktual, maka itu akan dapat di install ulang. Itu silakan dicoba di aplikasi GPP-nya, kalian input pegawainya. Nanti kalau ada yang kesulitan atau bingung silakan langsung ditanyakan. Kemudian kalau udah input pegawainya silakan buat SPM gajinya, SPM gaji induk. Kalau kontraktual kan tidak perlu GPP ya, tapi karena untuk yang ini perlu GPP, silakan dari mulai GPP-nya 2. Nanti sampai dengan 12.30, nanti 12.30 kita lanjutkan untuk merangkum apa yang telah kita pelajari.